Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas kalkulus dengan tema himpunan. Pengenalan himpunan adalah koleksi objek-objek yang terdefinisi dengan jelas, disebut elemen atau anggota yang memiliki sifat tertentu. Objek-objek dalam himpunan dapat berupa angka, huruf, benda, atau bahkan himpunan lain. Contoh, himpunan bilangan genap kurang dari 10 sama dengan A sama dengan kurung awal 2, 4, 6, 8. Contoh kedua, himpunan huruf vokal B sama dengan kurung awal A, E, I, O, U. Untuk anggota kami yaitu adalah Prizi Olpian, saya sendiri dengan NIM 15235004 dan DB Handika dengan NIM 15235013. Agenda hari ini pengenalan teori himpunan, simbol-simbol yang digunakan pada teori himpunan, jenis-jenis himpunan, penyajian himpunan, operasi pada himpunan dengan diagram Venn, contoh soal. Untuk pengenalan teori himpunan, himpunan adalah kumpulan objek yang terdefinisi dengan jelas, disebut elemen yang memiliki sifat-sifat tertentu. Sebuah elemen dinyatakan sebagai anggota himpunan jika memenuhi kriteria yang ditentukan. Simbol-simbol yang digunakan pada teori himpunan: elemen atau non-elemen. Keanggotaan satu himpunan dilambangkan dengan E yang dapat dibaca dengan anggota dari atau elemen dari. C. Himpunan bilangan kompleks. Untuk R, himpunan bilangan real. Q, himpunan bilangan rasional. Z, himpunan bilangan bulat seperti kurung awal, titik-titik, min 2, min 1, 0, 1, 2. N, himpunan bilangan asli atau kurung awal 1, 2, 3 sampai seterusnya. P, himpunan bilangan bulat positif sama dengan kurung awal 1, 2, 3 sampai seterusnya. S atau U atau dikenal dengan himpunan semesta. Nah, untuk yang terakhir, himpunan bagian yang dilambangkan seperti yang digambar. Jenis-jenis himpunan berhingga. Himpunan ini adalah salah satu jenis himpunan yang jumlah anggotanya dapat dihitung atau berhingga. Misal, A sama dengan bilangan asli kurang dari 5 sama dengan kurung awal 1, 2, 3, 4. Nah, berarti yang diambil cuma 1 sampai 4. Untuk A adalah himpunan berhingga dengan N dalam kurung A sama dengan 4. Oke. Himpunan tak berhingga berbeda dengan himpunan berhingga. Himpunan tak berhingga memiliki jumlah anggota yang tidak bisa dihitung ataupun tidak terhingga. Misalkan B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya. B adalah himpunan tak terhingga dengan N atau B sama dengan lambang unlimited. Himpunan semesta. Himpunan semesta biasanya dilambangkan dengan S, adalah himpunan dari semua objek yang sedang dibicarakan atau disebut juga semesta. Pembicaraan dengan dinotasikan dengan S, misalkan D sama dengan 1, 3, 5. Maka himpunan semestanya yang mungkin adalah S sama dengan bilangan asli, S bilangan ganjil, S bilangan cacah. Untuk himpunan kosong adalah jenis himpunan yang tidak memiliki anggota. Misalkan C sama dengan kurung awal X kurang dari 1 elemen bilangan asli, maka C sama dengan kurung awal sama dengan tidak ada anggota, guys. Himpunan bagian atau subset himpunan A juga disebut dengan himpunan bagian dari B. Apabila semua anggota A merupakan anggota B, ditulis A merupakan B. Dalam hal ini, B dikatakan superset atau A banyak anggota himpunan A sama dengan N dalam kurung A.
Banyaknya himpunan bagian dari A sama dengan 2N dalam kurung A. A adalah himpunan bagian dari A itu sendiri. A merupakan A. Himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari tidak mempunyai anggota merupakan A. Jika A merupakan B dan B merupakan C, maka A merupakan C. Contoh, jika A adalah himpunan bilangan prima lebih kecil dari 10, tentukan himpunan bagian dari A. Untuk penyelesaian, A kurung awal 2, 3, 5, 7 NA sama dengan 4. Maka banyaknya himpunan bagian dari A adalah A sama dengan 2N dalam kurung A sama dengan 24 sama dengan 16. Untuk himpunan bagian, dua himpunan dikatakan ekuivalen atau sama apabila kedua himpunan mempunyai jumlah anggota yang sama. Misalkan nih, A sama dengan 2, 4, 6, jadi N atau A sama dengan 3B. Terus 3B itu sama dengan dalam kurung awal 1, 4, 7. Dan dibagi N atau B sama dengan 3N atau A sama dengan N kurung B sama dengan 3, maka A dan B merupakan himpunan yang terekuivalen. Untuk penyajian himpunan bakal saya serahkan kepada Debbie Handika. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Penyajian himpunan. Penyajian dengan deskripsi himpunan dijelaskan melalui kata-kata yang menerangkan sifat atau ciri elemen dalam contoh himpunan. Contoh A adalah himpunan bilangan genap yang lebih kecil dari 10. B adalah himpunan huruf vokal dalam alfabet Latin. Penyajian dengan notasi tabulasi. Elemen-elemen himpunan disebutkan satu persatu di dalam kurung kurawal. Notasi ini cocok jika jumlah elemen himpunan sedikit. Penyajian himpunan. Penyajian dengan notasi pembentukan himpunan. Himpunan ditulis dengan menyebutkan sifat-sifat elemen-elemen di dalamnya menggunakan notasi pembuktian himpunan. Contoh, A sama dengan X. X adalah bilangan genap. X kurang dari 10 dan B, X adalah huruf vokal. Operasi pada himpunan diagram Venn. Gabungan union. Gabungan dua himpunan A dan B adalah himpunan yang berisi semua elemen yang terdapat di A dan B keduanya. A gabungan B sama dengan X. Contoh, jika A 1, 2, 3 dan B 3, 4, 5, maka A gabungan B adalah 1, 2, 3, 4, 5. Diagram Venn wilayah A dan B serta irisan diantaranya diarsir. Irisan interaction. Irisan dua himpunan A dan B adalah himpunan yang berisi elemen-elemen yang terdapat di A dan B. A irisan B jika A sama dengan 1, 2, 3 dan B 3, 4, 5. Diagram Venn hanya bagian yang menjadi irisan A dan B diarsir. Operasi pada himpunan dengan diagram Venn. Selisih dua himpunan A dan B adalah himpunan yang berisi elemen-elemen yang hanya terdapat di A tetapi tidak di B. Notasi A dikurang B sama dengan X dan XB. Jika A sama dengan 1, 2, 3 dan B 3, 4, 5, maka A kurang B sama dengan 1 dan 2. Diagram Venn-nya hanya bagian A yang tidak bersinggungan dengan B diarsir. Komplemen himpunan A adalah himpunan yang berisi elemen-elemen di semesta tetapi tidak terdapat di A. Notasi contoh, jika semesta S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 dan A 1, 2, 3, maka A sama dengan 4,5. Diagram Venn wilayah di luar A diarsir. Operasi pada himpunan dengan diagram Venn.
selisih simetris dua himpunan triple A dan triple B adalah himpunan yang berisi elemen-elemen yang terdapat di A atau B, tetapi tidak di keduanya. Notasi A selisih dengan B sama dengan A kurang B. Jika A sama dengan 1, 2, 3 dan B 3, 4, 5, maka A irisan B berarti 2, 3, 4, 5. Diagram Venn hanya bagian A dan B yang tidak menjadi irisan. Nah, contoh soal seperti di bawah ini. Pengujian himpunan. Diketahui himpunan semesta S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tentukan himpunan A yang berisi bilangan genap dalam S. B, himpunan B yang berisi bilangan prima dalam S. Ini jawabannya diketahui S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Dijawab A, himpunan A yang berisi bilangan genap dalam S. A sama dengan 2, 4, 6, 8, 10. Dan B, himpunan B yang berisi bilangan prima dalam S. 2, 3, 5, 7. Untuk contoh soal, operasi himpunan diketahui A sama dengan kurung awal 1, 2, 3, 4, 5. B sama dengan kurung awal 3, 4, 5, 6, 7. Jadi soalnya A gabungan B, A irisan B, C kurang B, dan B kurang A. Untuk jawaban diketahui A sama dengan kurung awal 1, 2, 3, 4, 5. B sama dengan 3, 4, 5, 6, 7. Untuk jawaban A gabungan B sama dengan kurung awal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan untuk irisan A dan B kurung awal 3, 4, 5. Terus yang C, A kurang B sama dengan kurung awal 1, 2. Untuk D, B kurang A sama dengan kurung awal 6 dan 7. Yap, buat segitu aja untuk materi hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.